Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Benar, ini benar-benar terlalu tak terbayangkan, sampai level berapa kekuatan Ahbao. Itu adalah puncak dari langkah ke-8, energi spiritual internalnya mencapai tingkat yang menakutkan mendekati 100.000 unit. Namun, sejak awal pertempuran ini, Long Hao Shen benar-benar menekan Ahbao sepenuhnya, tidak hanya membawanya, tetapi juga memegang keuntungan penuh. Semua serangannya bisa dikatakan untuk memprediksi niat Ahbao sepenuhnya. Dalam keadaan ini, Ahbao jelas menderita beberapa kerugian. Di udara, Long Hao Shen berubah menjadi putaran emas gelap, membawa niat pedang meluap yang juga tampaknya membawa beberapa kekuatan meledak Ahbao. Kecepatan pedang bergulir penghukumannya terlalu cepat. Bahkan jika Long Xingyu, pencipta teknik mengutuk pedang bergulir, ada di sini dan menekan energi spiritual internalnya ke tingkat yang sama dengan Long Hao Shen, dia masih tidak bisa mengeluarkan pedang bergulir mengutuk yang luar biasa. Pedang bergulir mengutuk Long Xingyu juga mengandung niat pedang, tapi niat pedang dari Arya Dewi Cahaya Long Hao Shen adalah satu tingkat di atasnya. Energi spiritual internal Long Hao Shen memang jauh di bawah Ahbao, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual eksternal, tapi semua serangannya memberi Ahbao perasaan gigih. Menjadi satu dengan alam. Kata-kata ini terdengar sangat sederhana. Tetapi berapa banyak orang lain yang benar-benar mampu mencapainya. Menggabungkan semua energi spiritual internal, energi spiritual eksternal, kompor dan peralatan spiritual tidak sesederhana penambahan kekuatan. Untuk mengatakan apa-apa bahwa seseorang tidak boleh melupakan rahasia terbesar dari mengutuk pedang bergulir yang berada dalam kekuatan pinjaman. Di bawah tekanan yang semakin kuat, bahkan putra mahkota iblis Ahbao tidak punya pilihan selain mundur dari waktu ke waktu. Satu-satunya perasaan adalah bahwa kekuatan dari pedang ganda Long Hao Shen ini tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, setiap pukulan tumbuh bahkan lebih ganas. Di sisi lain, dia kehilangan senjatanya sendiri dan bahkan tidak memiliki kekuatan mental untuk mengendalikan tanduk itu agar kembali padanya. Menyemburkan darah, orang bisa dengan jelas melihat Ahbao berusaha sekuat tenaga untuk melawan sambil mendesak energi spiritual kegelapannya. Meskipun dia bisa menahan pedang Long Hao Shen itu sendiri, dia tidak dapat sepenuhnya menahan niat pedang yang mengerikan itu, dan luka mulai muncul di sekujur tubuhnya. Setiap luka tampak berbeda dan darah menyembur darinya. Yue menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian, merasa benar-benar kosong. Ketika Long Hao Shen berdiri tegak dan tidak takut di depan Ahbao, dia hanya merasa pikirannya sendiri kosong. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ahbao? Kekuatan saudara Bao tidak pada kondisi tertekan yang sama seperti di surga ilusi. Mereka akan mati, dan aku juga akan mati. Untuk beberapa alasan, Yue tidak dalam keadaan teror yang hebat, tetapi memiliki perasaan yang tidak nyaman dan sulit untuk dijelaskan. Namun, setelah awal pertempuran yang sebenarnya, tidak ada yang berjalan seperti yang dia bayangkan, dan Ahbao yang kuat benar-benar berakhir sepenuhnya ditekan oleh Long Hao Shen. Kesenjangan energi spiritual antara kedua belah pihak tampaknya telah menghilang. Sebagai kekuatan pertempuran Long Hao Shen memancar dari puncak langkah ke-6 memberinya kekuatan destruktif pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8 tidak akan dapat dibandingkan dengan. Setiap serangannya hanya membawa 10.000 unit energi spiritual, tetapi dengan amplifikasi, dari seluruh rangkaian peralatan legendaris, ditambah niat pedang yang mengerikan itu, bagaimana itu bisa digambarkan hanya sebagai 10.000 unit energi spiritual. Dalam bentrokan antara terang dan kegelapan, kemurnian cahayanya melampaui kegelapan yang kuat. Long Hao Shen memanfaatkan dominasi dasar tanpa menahan diri, mempromosikan pancaran emas gelap yang kuat yang dilepaskan dari pedang bergulir mengutuk. Ruah. Pada saat kemunduran ini, Ahbao menjerit, menghadap ke atas dan tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi mistis yang dilepaskan dari tubuhnya, Dragon Might. Itu adalah kekuatan naga dari naga iblis. Berputar cepat di udara, Long Hao Shen tiba-tiba tampak kacau, dan pedang bergulir mengutuk yang ditampilkan dengan bebas akhirnya tiba-tiba berhenti. Dari jauh, 4 kepala besar Hao-Yue bersinar dengan cahaya ungu, dan cakarnya yang kuat tanpa sadar menikam tanah, tetapi dia masih menanggungnya, tidak meluncurkan serangan apapun.
Mengambil keuntungan dari jeda tiba-tiba Long Hao Shen, Ah Bao tiba-tiba mundur, dan segera, cahaya hitam mencolok meledak dari tubuhnya. Hitam ini penuh dengan kegelapan. Tapi mengapa itu memancarkan perasaan suram? Itu karena pikiran yang terpancar darinya terlalu tajam dan kuat. Cahaya hitam tidak menyebar terlalu jauh. Itu menyelimuti tubuh Ah Bao di dalam dan tidak lebih. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa pancaran cahaya hitam ini mengembun menjadi bentuk naga hitam yang mengancam, berputar di sekitar sisi Ah Bao. Dan ketika pedang bergulir mengutuk Long Hao Shen mengejar lebih jauh, ternyata pedang itu tidak bisa bersentuhan dengan Ah Bao, dan hanya berbenturan dengan penghalang hitam itu. Tubuh abadi naga iblis, kemampuan naga iblis yang kuat. Berdiri di dalam penghalang tubuh abadi naga iblis, Ah Bao dengan dingin menyaksikan serangan spiral lawan-lawannya diluncurkan ke arahnya di udara. Menghasilkan suara yang menusuk telinga dari bola cahaya keemasan gelap, mata merah darahnya benar-benar dekat dengan darah yang memancar. Ah Bao saat ini kehilangan darah ungu di sekujur tubuhnya, dan banyak sisiknya sekarang retak. Dan semua ini dilakukan oleh efek niat pedang yang dibawa oleh dua pedang di tangan Long Hao Shen. Mengambil napas dalam-dalam, Ah Bao mundur selangkah dengan kaki kanannya, dan tinju kanannya diletakkan di pinggangnya. Tangan kirinya diletakkan di depan dadanya, membentuk postur yang aneh. Kekuatan mengerikan terpancar saat energi kegelapannya yang pantang menyerah langsung mencapai puncaknya. Kilau hitam keunguan besar muncul di punggungnya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa ini adalah pilar hitam keunguan yang sangat besar menjulang ke langit, dengan naga raksasa berputar di sekelilingnya. Bukankah ini tepatnya pilar Dewa Iblis pertama, milik Kaisar Dewa Iblis? Perasaan menyesakkan ruang yang terkoyak muncul kembali, tapi kali ini tidak terbatas pada jangkauan puluhan meter persegi. Itu benar-benar mencapai jangkauan yang cukup besar untuk semua orang yang hadir untuk merasakan seolah-olah itu tepat di sebelah mereka, sambil mencoba menyedot mereka. Warna hitam keunguan dari tubuh Ah Bao langsung berubah menjadi hitam total, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk darah dan matanya. Dan tepat pada saat itu, ekspresinya tampak sangat berbeda, sangat substansial, dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang nyata di dunia ini. Niat tinju. Benar? Jika Long Hao Shen bisa dikatakan menggunakan niat pedang, maka Ah Bao saat ini meledak dengan niat tinju mendasar, yang melekat pada garis keturunan naga iblis. Budidayanya setelah semua jauh di atas Long Hao Shen, oleh karena itu, pelarian niat tinjunya mencakup jarak jauh di atas lingkup Long Hao Shen ini. Kedua pasukan perburuan iblis tampak tercengang. Ah Bao belum menyerang dengan tinju itu, tapi kekuatan mengerikannya sudah terlihat sejauh itu. Tapi apa yang akan terjadi ketika dia benar-benar menyerang? Tingkat mengerikan apa yang akan dicapainya? Semua orang bisa melihat bahwa Ah Bao sepenuhnya berlumuran darah, tapi ini hanya goresan, tanpa kerusakan berarti. Dan berapa lama Long Hao Shen bisa mempertahankan kekuatan penuhnya? Itu tidak ada yang tahu. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen yang awalnya panik berputar menghantam penghalang sekali lagi, dan tubuhnya tiba-tiba terhenti. Melepaskan 4 sayap di punggungnya, dia tetap di udara. Keempat sayap di punggungnya tiba-tiba mengarahkan ujungnya ke depan, saat Arya Dewi Cahaya mulai menghasilkan sedikit getaran. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen mengambang di udara, menutup matanya, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam semacam keadaan mistis. Dengan tatapan dingin, Ah Bao memperhatikan Long Hao Shen dengan penuh perhatian. Melihat adegan ini, dia hanya bisa sedikit gemetar. Alasannya sederhana, keadaan Long Hao Shen ini persis seperti yang dia alami saat dia mematahkan tanduknya. The Rippling Light sekali lagi menghilang, kali ini di dalam Eternal Melody. Memegang Arya Dewi Cahaya di kedua tangan, Long Hao Shen tampak sedikit ke atas sebagai warna emas yang mempesona menutupi tubuhnya. Warna keemasan itu tampak seperti sejenis api, membakar semua cahaya di langit. Semacam nyanyian aneh, hampir berdengung, terdengar di udara, dan di punggung Long Hao Shen, semua perasaan membelah ruang menghilang. Cahaya keemasan lembut muncul dengan tenang di atas bahunya, dan di tengah nyanyian dengungan mistis itu, kilau emas yang tampak tidak nyata muncul. Kilauan yang tampak sangat ilusi itu,
sepenuhnya diwarnai dengan warna emas samar, hanya bisa digambarkan sebagai tampak berbentuk manusia. Di sekitar bentuk ini, area emas yang luas sebenarnya tidak memiliki substansi apapun. Di tangan Long Hao Shen ini, Arya dari Dewi Cahaya memancarkan semacam sinar yang fantastis. Pedang berat yang awalnya tumpul pada saat itu memperoleh titik yang sangat tajam. Lebih mengerikan lagi, ketajaman itu memberikan perasaan yang benar-benar berlawanan dengan kelembutan sebelumnya. Manusia dan iblis memiliki kesan yang sama sekali berbeda. Semua pemburu iblis merasakan nafas alam dari warna emas ini. Dan para anggota dari pasukan pemburu iblis kelas 17 yang baru saja menyalakan api kehidupan mereka, merasa nyaman dan hangat, dipenuhi dengan kenyamanan yang tak terlukiskan, seolah-olah kekuatan hidup mereka dengan tenang dipulihkan. Sebuah pancaran fantastis muncul di wajah Long Hao Shen ini. Saat itu, dia memberikan perasaan yang melampaui, namun memiliki tampilan yang berbeda dari belakang di Illusory Paradise. Mengisi ke depan, niat tinju naga iblis langsung pecah. Sebagai putra mahkota iblis, dia bisa mendapatkan dukungan dari kekuatan pilar Dewa Iblis pertama sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa Ahbao sudah mulai menggantikan Dewa Iblis pertama sebagai penggantinya. Niat tinju yang menakutkan itu sepenuhnya mengoyak langit, menjadikannya hitam tanpa henti, seperti lubang hitam yang menghadap Long Hao Shen. Seolah-olah tubuhnya akan ditelan seluruhnya. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen menyerang dalam lintasan miring seringan bulu. Warna emas gelap pada pedang sekarang berubah menjadi emas cerah, tapi ini adalah warna emas yang sangat indah, membawa ketujuh warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu, semuanya tampak menyatu dengan itu. Warna emas pedangnya, dari emas kemerahan pertama hingga warna emas keunguan terakhir, variasinya berubah dengan cepat, tetapi perasaan yang diberikannya adalah pelangi yang luar biasa, yang dihasilkan oleh iluminasi matahari. Ketika pedang itu mengenai serangan Ahbao di udara, tidak ada ledakan instan yang terjadi, tetapi seolah-olah menyatukan mereka, ada momen stagnasi yang singkat. Itu juga tepat pada saat ini bahwa Long Hao Shen membuka matanya. Mereka tampak dipenuhi dengan cahaya putih lembut, benar-benar kontras dengan sepasang mata hitam Ahbao. Mata yang satu dipenuhi dengan keliaran, dan yang lain dengan kelembutan, dan kedua set menghasilkan percikan yang tak tertandingi saat bertabrakan. Detik berikutnya, suara ledakan akhirnya menghantam. Dengan ledakan yang mengerikan, kecemerlangan teror pamungkas tiba-tiba muncul di titik tabrakan mereka. Itu mengambil bentuk heliks campuran emas dan kegelapan, tiba-tiba meluas keluar. Tidak peduli apakah itu pemburu iblis atau penghilang pemburu iblis, semua pihak segera berbalik dan melarikan diri, menggunakan mantra mengelak mereka yang paling mahir. Meski begitu, manusia dan iblis dirobohkan seperti gandum ketika ledakan mengerikan menghantam mereka. Tubuh Ahbao terbang seperti panah hitam ke tanah, dan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya sendiri, dia tidak bisa. Semua luka yang dia derita tepat sebelum menyembur darah seperti geysir, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Long Hao Shen dan dia benar-benar berlawanan, dan bentrokan dengan sosok emas yang mempesona itu adalah asal dari kekuatan tumbukan besar itu. Tapi mereka sama mengenai warna gelap yang mengelilingi mereka sekarang. Arya Dewi Cahaya berubah menjadi gelap gulita, dan tubuh Yating menghilang dalam sekejap, kembali ke tubuh Long Hao Shen. Karena Long Hao Shen seluruhnya ditutupi oleh Mithril Foundation Armor, berbeda dengan Ahbao, keadaan tubuhnya tidak dapat dilihat, tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa armor tingkat legendaris ini ditutupi oleh banyak retakan. Sepertinya, jika kejutannya sedikit lebih keras, Mithril Foundation Armor ini akan benar-benar hancur. Medan perang menjadi sangat sunyi, karena pada saat ini, semua orang benar-benar terdiam. Bentrokan yang sangat mengerikan itu. Bentrokan pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-6 dan pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8 benar-benar menghasilkan fluktuasi energi yang mengerikan. Bahkan jika Long Hao Shen akan kalah dalam pertempuran ini sudah cukup untuk dibanggakan. Selain itu, menilai bagaimana situasi di depan mata mereka berubah, Long Hao Shen belum tentu kalah. Yang pertama bangun dari tanah adalah sosok hitam, rambutnya diwarnai ungu tua.
Dia menghilang di langit seperti hantu karena semua orang masih shock dari benturan kekuatan yang mengerikan itu. Karena tabrakan yang mengerikan itu, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya atau gerakannya. Ahbau akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan pedang berat berwarna hitam keunguan itu muncul kembali di tangannya. Dengan kedua tangannya meraih gagang pedang, dia menancapkan pedangnya ke tanah, memperlihatkan ekspresi yang sangat dalam. Tubuh Long Hao Shen juga perlahan turun dari langit, dan Mithril Foundation Armor pada dirinya mendapatkan kembali kecemerlangan perak cerah aslinya, sebelum energi spiritual Long Hao Shen telah mengubahnya menjadi emas. Kedua belah pihak menatap rekan mereka, tidak ada yang menyerah pada yang lain. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa meminjam kekuatan dewa. Apakah Anda benar-benar ingin menghadapi tantangan saya? Suara Ahbau dingin dan tertahan, tidak menunjukkan bekas luka apapun. Long Hao Shen memberikan respon tenang, jangan bilang kau tidak meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblis pertama. Sekarang setelah mereka mendarat, kedua belah pihak berada pada jarak yang dekat satu sama lain, dan pemburu iblis dan penghilang pemburu iblis juga bangkit satu demi satu, menatap mereka berdua dengan ketakutan yang tersisa. Penghilang Demon Hunter tertindas, sementara Demon Hunter berkumpul bersama. Panggilan jarak dekat dan panggilan penyihir dari kedua belah pihak siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Ahbau menyatakan dengan suara yang dalam, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda adalah orang paling berharga yang saya temui dalam hidup ini untuk disebut saingan saya. Sebagai manusia, lebih muda dari saya dan dengan kultivasi yang lebih rendah, masih melawan kekuatan saya dan menurunkan saya ke kondisi ini, Anda sudah pantas mendapatkan rasa hormat saya. Jika kita memiliki energi spiritual yang sama, aku percaya bahwa aku tidak akan menjadi lawanmu, bahkan jika aku menggunakan wujud naga iblisku yang sebenarnya. Long Hao Shen sudah mendarat di tanah, dan ketika dia melangkah maju, tubuhnya benar-benar tersandung dengan sensasi kehilangan kendali. Dia juga harus bergegas menggunakan pedang dewa untuk membantu menstabilkan dirinya sendiri. Hanya rekan Long Hao Shen yang tahu betapa mengerikan kondisinya saat ini. Itu karena pada saat yang sama Long Hao Shen dan Ahbau bertabrakan, rantai penghubung jiwa mengaktifkan berbagi kehidupan mereka. Pada saat ini, semua anggota dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 selain Chaier, yang dalam keadaan tidak terlihat, pucat, berdarah dari lubang wajah mereka, yang menunjukkan betapa seriusnya mereka terluka dari berbagi kehidupan. Seperti yang bisa dibayangkan, niat tinju Ahbau terlalu menakutkan. Seperti yang Ahbau katakan, sebagai dewa pilihan, Long Hao Shen meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk serangan terakhirnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin menolak niat tinju Ahbau. Bahkan dengan niat pedang yang lebih kuat, tanpa energi spiritual yang cukup dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup. Mengingat satu set peralatan legendaris dan perpaduan dengan Yating, Long Hao Shen benar-benar mencapai tingkat kultivasi yang mendekati langkah ke-8 dalam latihan, tetapi ada perbedaan dunia antara energi spiritual dari kedua belah pihak, untuk tidak mengatakan bahwa Ahbau adalah naga iblis, dengan tingkat energi spiritual eksternal berjumlah puluhan ribu. Sepertinya cedera Ahbau serius, tapi sebenarnya, cedera Long Hao Shen bahkan lebih serius daripada Ahbau. Jika bukan karena Soul Linking Chains yang menghubungkannya dengan rekan-rekannya, tubuh Long Hao Shen mungkin akan tercabik-cabik dari bentrokan itu sebelumnya, bahkan dengan perlindungan Mithril Foundation Armor-nya. Sayang sekali, Ahbau tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan ringan. Long Hao Shen menunjukkan senyum acuh tak acuh, kamu akan melanggar janjimu, bukan? Ahbau menjawab dengan senyum dingin, mengingkari janjiku. Tidak, pertarungan kita tidak memiliki pemenang tetap, bahkan jika kita untuk sementara seri. Bagaimana saya bisa dianggap melanggar janji saya? Jika saya hanyalah iblis, saya akan merasa sangat terhormat memiliki saingan seperti Anda untuk memotivasi saya, dan pasti akan mengalahkan Anda dengan kekuatan saya sendiri dengan cara apapun. Saya kemudian akan menginjak Anda, menjadikan Anda batu loncatan bagi saya untuk naik ke puncak. Sayangnya, saya bukan iblis biasa, tetapi putra mahkota iblis, putra Kaisar Dewa Iblis dan penerus masa depan untuk posisi Kaisar Dewa Iblis. Saya tidak bisa membiarkan Anda terus tumbuh,
masa depan yang dipilih dewa tidak dapat diprediksi. Saya harus mengakui bahwa saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Anda di masa depan. Jadi, demi semua iblis, aku hanya bisa membunuhmu selagi bisa. Long Haoshen juga tersenyum padanya, kamu cukup masuk akal. Jika saya diberi 3 tahun lagi, Anda sama sekali bukan tandingan saya. Aku juga tidak pernah percaya bahwa kamu akan menepati janjimu. Sepertinya pertempuran terakhir kita harus menunggu saat kita bertemu lagi. Saya berharap untuk Anda bahwa pada saat itu, keberuntungan Anda akan sebaik sekarang, dan bahwa Anda akan berada dalam situasi menguntungkan yang sama seperti sekarang. Kali ini, senyum di wajah Ahbao tidak menunjukkan rasa dingin yang sama. Apa? Jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri hidup-hidup dariku hari ini. Long Haoshen memberinya jawaban acuh tak acuh, mengapa itu tidak mungkin? Sebenarnya, saya sudah pada batas saya. Saya mengakui bahwa kondisi saya lebih buruk dari Anda. Namun, seperti bawahanmu yang mengelilingi kita, apakah kamu lupa bahwa aku juga punya rekan? Penampilan Ahbao berubah, tiba-tiba waspada terhadap sekelilingnya, tapi dia tidak merasakan keberadaan yang mengancam. Tapi tepat pada saat ini, sesosok hitam muncul di tengah-tengah penghilang pemburu iblis. Sosok hitam halus dan ramping itu tidak diperhatikan oleh semua Demon Hunter Remover pada saat kemunculannya. Sepasang sayap hitam besar muncul, langsung meletus dengan niat membunuh yang mengerikan. Penghilang pemburu iblis semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 atau lebih tinggi, tetapi tepat pada saat ini, semuanya dipenuhi dengan teror mutlak. Niat membunuh yang besar menyerang mereka, dan mereka semua bisa dengan jelas merasakan bahaya pada diri mereka sendiri. Jenuh dengan teror pamungkas, dan tekanan mutlak, udara menjadi sedingin es. Segera, pancaran hitam bersinar dengan berani dari langit, terlihat sangat rapuh, namun menakutkan. 4 iblis di langkah ke-7 segera menjadi diam, semua nafas kehidupan langsung tersedot keluar dari mereka. Sosok hitam itu akhirnya muncul seluruhnya, memperlihatkan belati hitam pekat yang mengeluarkan cahaya abu-abu, ditujukan ringan ke leher Yueye. Sebuah tangan putih kecil memegang leher ramping Yueye dari belakang, mengarahkan tatapan penuh kebencian pada Ahbao. Semua ini terjadi terlalu cepat. Yueye hanya merasakan darahnya sendiri menjadi sedingin es. Tubuhnya bahkan tidak bisa bergetar, dan energi dari belati samsara di dalam tubuhnya sepertinya berdenyut di bawah pengaruh niat membunuh itu, siap untuk meledak kapan saja. Tidak ada yang menyangka situasi ini terjadi begitu tiba-tiba, semuanya berjalan terlalu cepat. Tindakan cair untuk merebut Yueye, dari awal sampai akhir, membutuhkan waktu kurang dari 1 kali menghirup udara. Wajah dingin Ahbao yang semula dingin langsung terlihat parah. Di antara semua penghilang pemburu iblis di sini, satu-satunya yang dia pedulikan adalah Yueye. Ini tunangannya. Penghilang pemburu iblis lainnya juga mengetahui hal ini. Jika bukan karena status ini, berada di langkah ke-6 budidaya, Yueye pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi Demon Hunter Remover. Justru dengan bujukan Ahbao kepada Kaisar Dewa Iblis bahwa Yueye diizinkan masuk ke tim naga Ahbao. Tidak ada yang bergerak, atau yang lain, saya tidak dapat menjamin bahwa belati di tangan cair tidak akan tergelincir. Long Haoshen dengan dingin menyatakan. Ahbao nyaris mematahkan giginya karena menggertakkannya bersama-sama. Mengancam akan membunuh seorang gadis, apakah itu roh kalian para ksatria manusia? Long Haoshen memberinya senyum acuh tak acuh, sama seperti Anda memilih untuk menjadi pragmatis daripada memenuhi janji Anda sebagai putra mahkota setan, dari sudut pandang saya tindakan saya tidak berhubungan dengan semangat ksatria. Ahbao menjawab dengan dingin, jangan bilang kamu percaya bahwa kamu merebut sekutuku untuk mengancamku akan membuatku menyerah. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, tentu saja itu tidak mungkin jika ini adalah sekutu biasa. Tapi jika saya tidak salah, Yang Mulia Putra Mahkota Ahbao memiliki tunangan, dan itu adalah putri dari Moon Demon God Agares kedua, bernama Yueye. Apakah saya salah? Dari mendengar kata-kata Long Haoshen, Ahbao akhirnya memiliki tampilan yang berbeda. Pupil matanya tampak melebar. Menyembunyikan kebenaran tidak ada gunanya,
dan mereka berdua saling berpandangan, karena tidak ada penghilang pemburu iblis lainnya yang berani menggerakkan jari. Demi Yueye, Ah Bao melakukan pelanggaran besar terhadap kehendak Kaisar Dewa Iblis, dan ini diketahui oleh semua iblis kelas tinggi. Baru-baru ini saja dia akhirnya mendapat persetujuan dari Kaisar Dewa Iblis, dan lebih jauh lagi, bahkan jika ini diabaikan, Yueye adalah putri yang paling dicintai dari Dewa Iblis Bulan Agares. Jika dia mati di tangan para pemburu iblis ini, akibat yang mengerikan pasti akan menimpa para iblis itu.